Bismillah. Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rizqna al-ikhlas fi niyyati wal qawli wal amali lillahi ta'ala. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan bacaan kita di dalam kitab Sami' Sukses Yaqul. Qala al-mu'allif rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu bisa diraih dengan cara belajar. Qala al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, "Alaikum bita'allumi ilmi ahli sunnati." Hendaknya kalian mempelajari ilmu ahli sunnah. Yang mana ilmu ahli sunnah ini telah diwariskan antar generasi dari sahabat, terus pada ulama salaf, terus pada ulama khalaf dan sampai kepada kita. Jangan, oleh karena ketika seseorang tidak mempelajari ilmu ahlus sunnah, bisa saja dia terjerumus, digerogoti oleh golongan sesat seperti Hizbul Ikhwan, seperti Wahabiyah dan Hizbut Tahrir. Maka kata Syekh di sini, beliau menjelaskan tidak ada jalan keselamatan kecuali dengan mempelajari ilmu ahlus sunnah. Setiap manusia lahir ke dunia ini tidak ada yang dalam keadaan alim. Setiap manusia tidak ada yang dilahirkan dalam keadaan alim. Dan tetapi dia belajar setelah dia dilahirkan. Adapun orang yang tidak mempelajari ilmu agama dari ahlinya, dari para ulama, maka dia telah menyia-nyiakan dirinya. Para ulama mengatakan, ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Belajarlah karena tidak ada seorang pun yang dilahirkan dalam keadaan alim. Wa qala radhiyallahu anhu, hindarilah perkataan sebagian orang-orang bodoh yang tidak mempelajari ilmu agama. Mereka menganggap dirinya melakukan sholat. Mereka menganggap dirinya melakukan puasa. Mereka beranggapan ketika seseorang melakukan sholat, mereka beranggapan ketika orang sholat, puasa, kemudian Allah akan berikan kepadanya ilmu tanpa jalan belajar. Ini adalah perkataan yang batil. Sebanyak apapun orang menyibukkan diri dengan perbuatan-perbuatan baik seperti melakukan haji, seperti sholat, seperti wirid, berzikir, tidak akan sampai kepada dia ilmu. Artinya apa? Dia tidak akan pernah meraih ilmu tanpa dengan jalan belajar dari para ahlinya. Artinya apa? Bahwa ilmu hanya bisa diraih dengan jalan belajar. Rasulullah yang notabene-nya makhluk paling mulia, siapa yang mengajarkan kepada beliau? Rasulullah diajarkan oleh malaikat Jibril. Dalam Al-Quran dijelaskan, allamahu syadidul quwa. Jadi dalam ayat ini menjelaskan bahwa Rasulullah belajar terhadap malaikat Jibril. Adapun mereka, orang-orang yang orang-orang bodoh yang tidak mau belajar ilmu agama, tidak mau belajar ilmu akidah, tidak mau belajar ilmu tentang hukum-hukum. Kemudian mereka menyibukkan diri dengan zikir,
Lalu mereka mengatakan kita sudah cukup dengan ini. Artinya mereka mengatakan kita mencukupkan diri dengan berzikir, berwirid, tanpa kita perlu membutuhkan terhadap belajar ilmu agama. Artinya dia beranggapan bahwa akan datang kepadanya ilmu tanpa adanya belajar. Itu adalah orang yang tertipu oleh syaitan. Itu adalah orang yang dipermainkan oleh syaitan. Mereka orang-orang yang celaka. Jalan yang bisa diraih atau satu-satunya jalan di dalam mempelajari, di dalam meraih ilmu agama adalah harus dengan jalan belajar dari ahlinya, dari para ahlinya. Dalam hadis dijelaskan bahwa Rasulullah bersabda, ya ayuhan nas ta'allamu fa innamal ilmu bitta'allum. Wahai manusia semuanya belajarlah. Karena sesungguhnya ilmu itu bisa diraih atau hanya bisa diraih dengan cara belajar. Rasulullah tidak mengatakan ilmu bisa diraih dengan jalan sholat. Ilmu bisa diraih dengan jalan puasa dan zikir. Tidak. Mereka adalah orang-orang yang tertipu oleh syaitan. Mereka manusia atau setan-setan yang berbentuk manusia. Menafsirkan ayat Al-Quran tanpa tanpa skarpede, tanpa penafsiran apa yang telah ditempuh para ulama. Mereka mengatakan terkadang wattaqullaha yu'allimukumullah. Ini menafsirkan ayat tersebut hingga akhirnya dengan mencukupkan diri dengan wirid, puasa, tidak perlu mempelajari ilmu, dianggap itu akan datang kepadanya ilmu. Tapi pada hakikatnya adalah mereka orang-orang yang tertipu oleh syaitan. Diceritakan terhadap Syekh. Datang kepada saya, kata Syekh, seorang perempuan. Perempuan tersebut mengatakan, saya membaca Al-Quran dan saya cukupkan dengan itu. Artinya apa? Dia tidak butuh kepada belajar. Dia tidak butuh kepada menuntut ilmu agama. Dia mencukupkan diri dengan membaca Al-Quran tanpa mempelajari ilmu dari para ahlinya. Kata siapa? Al-Quran, membaca Al-Quran itu juga harus dengan cara belajar. Membaca Al-Quran yang benar adalah tentu diraih dengan jalan belajar, dengan jalan talaqi, face to face terhadap guru. Hingga guru tersebut istilahnya memiliki sanad, terus bersambung sampai kepada para sahabat dan Rasulullah. Mereka, orang-orang yang seperti ini, adalah orang-orang yang celaka. Begitu juga orang yang membenarkan mereka akan celaka. Betapa banyak orang terjerumus dalam kehancuran, dalam keburukan, karena sebab menafsirkan Al-Quran skarpe dewe. Karena sebab buruknya pemahaman tentang orang tersebut di dalam menafsiri ayat Al-Quran. Mereka tadi, sebagaimana telah disinggung, menafsirkan ayat atau menyeret suatu ayat, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Mereka pada hakikatnya orang-orang yang tidak paham. Mereka beranggapan bahwa maknanya adalah bertentangan dengan apa yang diperintahkan Rasul. Jadi pemahaman mereka terhadap ayat ini adalah berseberangan dengan apa yang Rasulullah perintahkan. Dari hadis tadi. Hadis tadi menjelaskan kepada kita untuk belajar, ya ayyuhan nas ta'allam. Qala radhiyallahu anhu, al-ilmu la yu'khadhu bil mutala'ah. Ilmu itu tidak bisa diraih dengan otodidak. Ilmu itu tidak bisa diraih dengan otodidak.
ilmu dunia saja itu tidak bisa diraih dengan cara otodidak mutolaah, sekedar membaca-baca dengan menelaah. Sekarang kalau misalkan kamu sakit, kemudian pengen berobat, tapi dokternya belajarnya otodidak, kira-kira mau apa enggak? Begitu. Hal seperti itu, ilmu yang berkaitan dengan dunia saja tidak bisa diraih, tidak bisa didapat dengan otodidak, menelaah, membaca-baca doang. Lantas bagaimana dengan ilmu agama? Tentu hal itu lebih utama, lebih dikedepankan. Kemudian mempelajari ilmu akidah. Qala al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, ta'allumul aqidati afradu min ta'allumis salati wa ghairiha. Mempelajari ilmu akidah itu lebih diutamakan, lebih wajib daripada mempelajari tentang ilmu salat dan lainnya. Bahkan atas mulianya, agungnya ilmu tauhid, Imam Abu Hanifah mengatakan atau menyebutnya dengan sebutan fiqhul akbar. Disebutnya dengan fiqhul akbar karena utamanya ilmu tauhid dibandingkan dengan ilmu yang lainnya. Maka nasihat dari Syekh, nasihat yang penting, yang mulia dari Syekh, teruntuk bagi para pemuda dan pemudi kaum muslimin. Gunakanlah dari kesempatan hidup kalian. Gunakanlah dari waktu yang kalian miliki di masa hidup kalian untuk mempelajari akidah ini, akidah Ahlus Sunnah, yang mana dengan orang mempelajari akidah yang benar, dengan orang mempelajari akidah Ahlus Sunnah, itu akan menjamin bagi orang yang mempelajarinya selamat dari kekal di dalam siksa api neraka. Wa qala radhiyallahu anhu, sahnya akidah. Akidah yang benar. Kemudian mengetahui macam-macam kekufuran. Mengetahui macam-macam kekufuran adalah hal yang paling penting. Jadi setelah orang meyakini akidah yang benar, orang yang meninggalkan segala macam bentuk kekufuran, maka agamanya akan selamat. Kalau seandainya orang tersebut mati dalam keadaan bagaimanapun, maka dia akan selamat dari kekal di dalam api neraka sebanyak apapun dosa yang dia lakukan ketika di dunia. Jadi hal yang paling penting adalah meyakini akidah yang benar, meyakini akidah yang sahih, kemudian setelah itu meninggalkan segala macam bentuk kekufuran. Segala macam bentuk kekufuran dan macamnya. Kemudian saya juga berwasiat. Beliau berwasiat terhadap kaum muslimin untuk memfokuskan diri, memiliki perhatian terhadap ilmu agama, memiliki perhatian khusus terhadap ilmu akidah, artinya memberikan perhatian terhadap ilmu Ahlus Sunnah. Kenapa? Agar selamat keyakinannya, agar selamat akidah, sampai dia mati dengan meyakini akidah Ahlus Sunnah. Jadi perhatikanlah hal ini, artinya jadikan di dalam diri kita ada perhatian terhadap ini dibandingkan dengan hal-hal yang lainnya. Karena tidak ada jalan selamat kecuali dengan mempelajari ilmu Ahlus Sunnah. Kata
Syekh, kita itu tidak menyeru mengajak orang kepada agama yang baru. Akan tetapi kita menyeru mengajak orang terhadap apa yang diyakini oleh para sahabat. Jadi orang yang mempelajari ilmu agama dengan talaqi dari para ulama yang memiliki sanad sampai sekarang. Adapun mereka adalah agamanya terputus. Artinya mereka yang dimaksud adalah golongan-golongan yang menyimpang dari jalur Ahlus Sunnah. Wahabiyah muncul itu sekitar 200 tahun ke belakang. Hizbut Tahrir, Hizbul Ikhwan, agama mereka baharu. Muncul sekitar 60 tahun ke belakang. Jadi kalian jangan sampai gentar. Kita jangan sampai gentar. Ketika berhadapan dengan mereka. Ketika berhadapan dengan mereka jangan sekali-kali gentar. Kalau seandainya mereka menyebutkan terhadap kita ayat, misalkan ayat dari Al-Quran untuk memberikan prasangka terhadap kita bahwa mereka berada di dalam kebenaran, maka jangan sesekali untuk membenarkan mereka. Pada hakikatnya ayat yang dibaca oleh mereka maknanya tidak seperti apa yang mereka paham. Begitu juga ketika mereka menyeret suatu hadis, menyampaikan suatu hadis untuk memberikan prasangka kepada kita bahwa mereka berada di dalam kebenaran, maka jangan sesekali membenarkan mereka. Ayat, hadis yang mereka sebutkan, mereka pahami tidak dengan sebenarnya. Maka hati-hati dan hati-hati, jangan sesekali membenarkan mereka. Kan tetapi katakanlah terhadap mereka bahwa ayat yang kamu baca, ayat yang kamu sampaikan maknanya tidak seperti apa yang kamu bilang. Tidak seperti apa yang kamu katakan. Makna hadis yang kamu bacakan, yang kamu sampaikan tidak seperti yang Anda pahami. Karena di dalam Al-Quran, di dalam hadis, itu ada yang disebut dengan makna zahir. Dan di dalam makna yang zahir ini ada yang maknanya di situ iskal, suatu kerancuan. Dan tidak bisa setiap ayat atau hadis itu dimaknai atau ditafsirkan dengan sesuatu yang zahir dari ayat tersebut atau hadis tersebut. Ulama Ahlus Sunnah yang mereka mengetahui ayat yang ditafsirkan dengan zahir dan ayat-ayat yang tidak ditafsirkan dengan zahir. Jadi perhatikan hal ini karena ini adalah sesuatu yang sangat penting. Nah, mungkin sampai sini dulu. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Atau satu lagi di sini saya menyebutkan mempersiapkan senjata. Artinya senjata dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. Atau dalil secara akal adalah hal yang sangat luar biasa. Karena kita perumpamaannya adalah seperti seorang manusia di antara musuh-musuh yang begitu banyak. Mereka hendak menyerang kita. Jadi perumpamaannya kita itu seperti satu orang dikelilingi oleh banyak musuh yang ingin menyerang satu orang tersebut. Jadi satu orang tersebut kalau seandainya dia tidak memiliki sesuatu yang dapat membela dirinya dari musuh-musuh tersebut, maka akan membahayakannya. Kalau seandainya orang tidak mempelajari ilmu akidah dan dalil-dalil, kalau seandainya orang Wahabiyah, Hizbut Tahrir,
bergabung, mendoktrin, memberikan mencekoki, akan terbawa orang tersebut. Kan bisa saja menerima apa yang disampaikan oleh mereka dan tanpa dia rasakan. Adapun orang yang memiliki dalil bisa membela dirinya, bisa mematahkan apa yang mereka sampaikan dengan hujjah. Jadi orang yang mempelajari dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah berarti dia telah menjaga dirinya, menjaga agama dirinya dan agama orang lain dari kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan silahkan. Kalau tidak, kita cukupkan sampai di sini. Nuhalil wa nusalli ala nabi. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sallim. Rabbi kulli wa lil mu'minina wal mu'minat.